Apa hukumnya jika orang kafir mendonor darah kepada muslim? Fatwa mufti Mesir boleh. Donor darah Ong Tai Kim, Raja Guguk, boleh pakai darah dia. Masuk darah dia ke dalam darah kita, bekas babi segala macam. Dah, babinya itu sudah berubah menjadi darah. Jangan sanggup babi pula masuk ke dalam. Begitu fatwa dari ulama Mesir. Mengapa ustaz-ustaz yang kuliah tamatan luar negeri tidak ada yang sama pendapatnya? Kami sebagai orang awam banyak yang bingung. Mohon penjelasannya. Semua ustaz luar negeri mengatakan solat subuh itu wajib. Tunjukkan saya ustaz tamat dari Mesir, dari Madinah, dari Libya yang mengatakan solat subuh tak wajib. Mana dia? Semua ustaz tamatan luar negeri LC itu mengatakan solat Jumat itu wajib. Kalau ada ustaz LC mengatakan solat Jumat tak wajib, itu lobai celako nama. Tak betul. Jadi yang ikhtilaf itu mana? Ikhtilafnya antara cabang. Yang satu mengatakan pakai usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan. Yang satu mengatakan tak perlu pakai usolli. Setelah ditengok-tengok kitab rupanya perbedaan mazhab. Yang satu mengatakan pakai usolli. Kenapa perlu pakai usolli? Karena hatinya galau. Dia kalau tak pakai usolli, Allahu Akbar, ikut maghrib apa isya? 2 rakaat apa 3 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk menguatkan hatinya pakai usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa. Salasa itu artinya 3 rakaat. Dan ini bisa dibawa pergi umroh nanti kalau ditanya. Tinggal berapa di lantai berapa dari Duri? Oh, ditanya orang, lantai berapa? Lantai 4. 4 rakaat. Yang payah, ini lantai 7. Lantai berapa? Al-Maghrib wal Isya. Dapat juga. Masalah kunut subuh, kata ustaz yang dari Mesir katanya subuh pakai kunut. Kata ustaz yang dari Saudi Arabia tidak ada kunut. Setelah ditengok-tengok kitab perbandingan mazhab, oh rupanya ternyata yang dari Mesir pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i subuh pakai kunut. Yang dari Madinah pakai Hambali. Dalam mazhab Hambali tak ada kunut subuh. Mudah saja. Yang berkelahi gara-gara ini. Dulu antara NU sama Muhammadiyah berkelahi. Kata anak-anak muda NU, mesti pakai kunut. Kata anak-anak muda Muhammadiyah, enggak pakai kunut. Akhirnya berdebat sampai jam 2 malam. Besok sama-sama tak sembahyang subuh. Ini tak betul. Yang paling enak jadi makmum. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Apa kata Imam Ibn Taymiyah? Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imammu baca kunut, maka kau angkat tangan, itu ucapkan amin. Allahumma dina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Aminnya cuma 5, sisanya tak diaminkan. Ikut kita baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'zu man 'adait. Tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang tak hafal, ada salah satu jamaah buang ingus dalam solat pakai sapu tangan, kemudian disimpannya dalam kantong. Apakah ingus termasuk najis? Tidak. Suaranya kuat, solat saya tak khusyuk. Masalah solat itu hamsah. Hamsah, begitu kata Syekh Hasan As-Saqaf dalam kitab Sahih Sifat Solat Nabi. Hamsah, hamsah itu diagak-agak didengar telinga awak, bukan telinga orang. Kalau telinga kita yang mendengar namanya hamsah. Kalau sampai ada orang solat didengar telinga orang lain, ada 2 kemungkinan. Pertama dia jahil, kedua pokak. Maka kita aja yang mendengar. Hamsah namanya. Adapun kalau kita sedang ingusan, sebelum sholat tuh pergi ke kamar mandi, dibuang habis-habis. Habis, kira-kira sudah habis. Tapi yang jadi masalah kan sholat Jumat. Begitu sudah dibuang habis, pas dengar khutbah meleleh dia balik. Enggak sapu tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak
tak batal karena darurat. Mana dalilnya? Qiyas. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang solat. Apa dua yang hitam? Ular dan kalajengking. Allahu akbar. Lewat ular kobra. Bunuhlah sampai mati walaupun berapa kali, tak apa-apa. Atau yang sedang muda-muda ini sedang mancing outbound, pergi ke bukit, pas sedang solat tiba-tiba datang tak tahu entah dari mana lewat orang buta. Di depan tu ada sumur tua, janganlah tengok dia masuk ke dalam. Maka boleh dia tarik tangan orang tua tu, dialihkannya ke sini. Boleh, tapi jangan bercakap. Solatnya sah. Kalau sampai dia bercakap batal. Jangan pula, Pak, coba-coba sana ya. Batal solat. Ini tentang masalah. Saya mau tanya mengenai kunut. Udah dijawab tadi dah. Kebetulan saya yang mengamalkan kunut setiap salat subuh. Mazhab Syafi'i, bagaimana sebenarnya asbabul kunut beserta dalilnya dan mengapa dianggap bid'ah oleh golongan lain? Kunut subuh yang mengatakan tak ada kunut subuh, mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut, yang tak berkunut yang paling tua dengan yang paling kecil. Jadi metal pula jadi. Hanafi sama Hambali. Makanya Saudi Arabia, Makkah, Madinah tak ada kunut subuh. Kenapa? Karena mereka bermazhab Hambali. Sejak kapan? Sejak 1924. Dulu zaman tuan-tuan Syekh belajar ke sana, zaman saya Tuan Abdul Wahab Rokan, itu di sana mazhabnya Syafi'i. Karena penguasa Hijaz, Makkah, Madinah itu mazhabnya Syafi'i. Sejak revolusi King Saud tahun 1924, mereka bermazhab Hambali. Raja yang sekarang namanya Salman bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya namanya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya namanya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya namanya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya namanya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya namanya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya namanya King Abdul Aziz. 7 raja ini bermazhab Hambali. Maka tak ada kunut. Ini jemaah haji balik, ternyata imam mawak kau bid'ah. Ambo di Makkah tak ada kunut. Pak Jahil bin Bahlul, bacalah sejarah, Pak. Bagaimana kunut ini? Kunut subuh sudah ada sebelum kunut nazilah. Adapun yang mengatakan tak ada kunut, yang ada cuma kunut nazilah aja. Sebulan. Karena Nabi berkunut cuma sebulan. Waktu itu Nabi mengirim dai-dai, tiba-tiba dibunuh. Maka selama sebulan Nabi berkunut. Betul, itu namanya kunut nazilah. 1 bulan. Tapi setelah itu summa tarakahu, Nabi meninggalkannya. Bukan meninggalkan kunut. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, Nabi meninggalkan laknat dalam kunut. Karena selama sebulan itu dia melaknat. Allahumma al'an Bani Ra'il, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an Usayyah. Laknat Ra'il, laknat Zakwan, laknat Usayyah, laknat mereka. Karena mereka sudah membunuh dai-daiku. Begitu juga kita. Boleh kita, Allahumma al'an Myanmar, Allahumma al'an Burma, Allahumma al'an Aung San Suu Kyi, Allahumma al'an Asun Wirag, Allahumma al'an si gundul-gundul itu. Tapi kalau awak tak bisa bahasa Arab, batal solat. Menyebut gundul lah, batal solat. Ini tentang masalah kunut. Untuk lengkapnya baca 37 masalah populer Abdul Somad LCMA, download gratis di Play Store. Kenapa solat Jumat ada azan 2 kali dan ada azan sekali? Saya belum paham, Pak Ustaz. Zaman Nabi Muhammad azan sekali. Nabi naik ke atas mimbar, langsung muazin azan. Ketika zaman Utsman bin Affan, maka pasar Madinah luas, jam dinding tak ada. Kalau dibuat azan sekali, banyak orang tinggal, maka dibuat azan 2 kali. Sedangkan di Maroko, saya tinggal di Maroko 2 tahun, azannya 3 kali. Ada orang Duri sekarang sedang di Maroko, coba tanya, betul tak cakap Ustaz Abdul Somad azan 3 kali? 3 kali dibuat. Jadi kalau ada di tempat kita kelahi antara 1 dan 2, buat 3 biar tak berkelahi.